Pemerintahan Joko Widodo begitu ambisius membalikkan tren harga pangan pada periode Ramadan dan juga Lebaran. Terlebih fenomena instruksi Presiden Jokowi, harga daging harus di level Rp80.000 per kilogram. Meskipun tadi informasi sebelumnya menyatakan bahwa Jokowi akan memberikan statement pasca tibanya importasi daging sapi tersebut. Namun terlepas dari itu patutlah kita apresiasi memang. Karena mestinya ya memang kendali harga itu ada di tangan pemerintah. Lantas seperti apa potensi suksesi Jokowi merealisasikan ambisinya? Ambisi pangan Jokowi. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran potret seperti apa realisasi tren harga bahan pokok di Indonesia di beberapa titik di Indonesia. Nanti saya akan mulai terlebih dahulu dari Pulau Sumatera. Kita lihat nanti dari Pulau Sumatera, dan Pulau Sumatera ini akan kita lebih spesifik untuk wilayah Medan misalnya. Dan kita lihat ini adalah Medan. Ini adalah harga hari-hari biasa dan harga jelang Ramadan untuk membuktikan bahwa memang terjadi kenaikan harga. Kita lihat untuk Medan, gula. Bagi Anda biasanya kalau kita berbuka puasa selalu ada pesan, berbukalah dengan yang manis. Nah, gula pasti dibutuhkan. Kita lihat kenaikan harganya lumayan. Dari 14.000 rata-rata nih Medan menjadi 15.000 hingga 16.000. Rp2.000 per kilogram ketika Anda mungkin bagi yang rumah tangga terasa tapi tidak terlalu signifikan. Bagi yang berdagang ini akan sangat berpengaruh. Jadi kenaikan harganya sekitar Rp1.000 sampai Rp2.000. Lalu kita ke telur. Telur sendiri mengalami kenaikan 2 kali lipat dibandingkan dengan gula. Jadi kenaikannya Rp4.000 menjadi Rp20.000. Sangat tinggi untuk telur ya. Padahal kalau kita buat mie goreng ataupun sesuatu biasanya telur itu menjadi salah satu yang wajib. Atau ingin buat kue misalnya. Aduh, ibu-ibu pasti benci banget dengan harga ini ya. Naiknya Rp4.000, harusnya bisa buat kastengel ataupun juga buat kue nastar lebih banyak, harganya lebih mahal kalau untuk di Medan. Lalu kita lihat untuk harga daging sapi. Harga rata-rata Rp120.000 untuk Lebaran dari Rp115.000. Dan ini nanti kita akan spesifik bicara mengenai daging sapi. Lalu mengenai beras sendiri, beras justru relatif stabil untuk di Medan. Dan kita lihat Rp10.000 hanya kenaikannya sekitar Rp500 per kilogram. Mungkin karena untuk kota Medan ada beberapa lumbung padi sehingga bisa memasok lebih baik sehingga kenaikan harga relatif tidak terlalu tinggi. Lalu kita lihat ini gambar apa ya? Oke, ini gambar bawang merah ya. Bawang merah Rp36.000 hingga Rp38.000. Namun pada saat Ramadan kemudian juga Lebaran, kita lihat naiknya juga tinggi sekali dari Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Ini adalah potret di kota Medan. Bagaimana kenaikan itu menjadi sebuah kepastian. Pasti naik pokoknya. Yang menarik adalah yang menurut saya memang patut juga kita cermati ketika seorang Presiden Jokowi ingin membalikkan tren tersebut. Saya pribadi sangat mendukung apabila memang trennya bisa dibalik, tapi apa yang akan dilakukan? Instrumen apa yang akan digunakan? Itu yang menjadi pertanyaan saya kemudian. Lalu dari Medan kita ke daerah lain, ini adalah Padang. Jadi kita memang memberikan data beberapa kota besar di Indonesia yang memang menjadi salah satu yang paling mempengaruhi ketika BPS melakukan pendataan untuk menentukan inflasi dan data-data indikator lainnya. Kita lihat untuk Padang sendiri, ternyata untuk gula di Padang naiknya jauh lebih tinggi dibandingkan di Sumatera Utara ataupun di Medan. Kita lihat naiknya sebesar Rp5.000. Orang Padang memang tidak terlalu suka taste-nya yang pedas ya, tapi kenaikannya tinggi sekali, Rp5.000 per kilogram dari Rp11.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Lalu untuk telur sendiri juga naiknya cukup tinggi menjadi Rp20.000 per kilogram. Bagaimana dengan daging? Tidak jauh berbeda dengan yang ada di Medan. Kita lihat kenaikannya juga sama dan harga rata-ratanya dapat di angka ini. Dari Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram, naik menjadi Rp110 hingga Rp120.000 per kilogram. Untuk beras, lagi-lagi untuk wilayah kota besar di Sumatera, ini sama. Saya rasa ini memang seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada titik lumbung-lumbung tertentu yang bisa memasok untuk beras. Jadi sangat stabil untuk di Padang. Rp12.000 tetap Rp12.000 di Ramadan dan juga Lebaran. Bawang merah justru juga stabil, Rp35.000 tetap di harga yang sama pada
Ramadan dan juga Lebaran. Dari Padang kita tinggalkan Sumatera, kita ke Pulau Jawa. Ini adalah Jakarta. Jakarta sendiri di ibu kota, kalau saya lihat sekilas tidak terlalu banyak perbedaannya. Tapi saya coba ulas satu-satu. Kita lihat bagaimana untuk gula sendiri hanya ada di ratusan ataupun indikator ratusan rupiah per kilogram. Justru mengalami penurunan. Kita lihat dari 15.195 justru turun gula selama Ramadan dan Lebaran, kita lihat menjadi 15.188. Jadi di Jakarta sendirian, ataupun saya belum bisa memastikan sendirian, tapi paling tidak dia mengalami penurunan, bukan kenaikan. Lalu selanjutnya kita lihat untuk harga telur juga mengalami lagi-lagi penurunan. Jadi 20.981 turun menjadi 22, saya salah. Naik maksudnya. Jadi naiknya adalah Rp2.000 per kilogram. Kita lihat dari 20 menjadi Rp22.000 per kilogram. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan daging. Daging sendiri juga mengalami kenaikan, tapi tidak jauh berbeda untuk hari-hari biasanya. Di 120.000 menjadi 121.000. Untuk beras juga mengalami kenaikan tidak terlalu tinggi, 12.900 menjadi Rp13.000 per kilogram. Dan kita lihat yang lagi-lagi mengalami penurunan adalah bawang merah. Bawang merah dari 41.000 naik menjadi 40.000. Jadi bawang merah dan gula adalah dua komoditas yang mengalami penurunan. Dan ini menarik bagaimana Jakarta bisa mengendalikan hal tersebut. Tampaknya Jakarta sendiri, ibu kota, masih ada di Pulau Jawa menjadi salah satu skala prioritas dengan 10 juta, sekitar 10 juta populasi. Ketika dia mengalami gelonjakan ataupun juga gejolak, maka tampaknya pemerintah lebih memprioritaskan Jakarta agar tidak terlalu bergejolak. Jakarta dengan penurunan harga atas gula dan juga bawang merah. Lalu kita ke Surabaya. Dan kota ketiga terbesar di Indonesia ini mencatatkan harga yang rata-rata mengalami kenaikan. Untuk gula sendiri ini kita lihat kenaikan harganya 11.000 menjadi Rp12.000, menjadi Rp14.000 hingga Rp15.000. Dan sampai saat ini bahkan ada beberapa yang kami temukan mencatatkan harga Rp17.000 per kilogram. Padahal di sini ada lumbung untuk ataupun pusat-pusat sentra-sentra produksi untuk gula. Karena ada pengolahan tebu menjadi gula, beberapa pabrik gula ada di sekitar Surabaya yang harusnya bisa memasok. Tapi entah mengapa akhirnya mengalami kenaikan Rp17.000 per kilogram. Bisa jadi demand yang mengalami kenaikan atau justru supply yang mengalami penurunan atau keterlambatan rantai distribusi dan lain sebagainya. Lalu kita lihat untuk telur juga mengalami kenaikan dari 19.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Namun kita lihat untuk bawang merah mengalami penurunan dari Rp45.000 mengalami penurunan menjadi Rp39.000 per kilogram. Sampai saat ini saya catatkan ada yang stagnan, namun dua daerah Surabaya dan Jakarta mengalami penurunan untuk harga bawang. Lalu kita lihat untuk beras mengalami kenaikan, kita lihat dari Rp9.000 menjadi Rp12.000, dan kemudian kita lihat dari untuk harga daging justru stabil. Jadi Surabaya memang stabil untuk harga daging. Kalau tadi Jakarta yang stabil ataupun juga yang mengalami penurunan justru adalah gula dan bawang merah untuk Jakarta. Kalau di sini gula untuk daging stabil, kemudian untuk bawang merah mengalami penurunan. Lalu kita lihat dari Jawa, jadi kita tadi sudah di barat Indonesia, kemudian kita di Indonesia bagian tengah lah ya, kemudian kita ke Kalimantan. Bagaimana di Balikpapan kita lihat untuk gula mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Kita lihat Rp12.000 mengalami kenaikan menjadi Rp15.700 hingga Rp16.000. Namun lagi-lagi bawang merah ini mengalami penurunan, Rp50.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Lalu untuk daging naiknya sangat signifikan dari sebelum Lebaran ataupun Ramadan Rp95.000. Ini tampaknya angka yang menarik ya, Rp95.000 loh kalau hari-hari. Sementara ketika Ramadan dan Tahun Baru dan juga Lebaran maksud saya naik menjadi Rp123.000 per kilogram. Hampir rata-rata mengalami kenaikan, beberapa stagnan dan hanya beberapa sedikit stagnan, beberapa mengalami penurunan. Dan selanjutnya dari Makassar, kota terbesar di Indonesia Timur, kita lihat Makassar justru rata-rata stabil. Kalau dari sekilas saya lihat, kita lihat bagaimana gula harganya stabil, kemudian untuk beras juga stabil, cukup baik ya untuk pengendalian harga, kontrol harga di Makassar. Daging sendirian yang stabil di bawah atau di bawah Rp100.000.
Ini sangat mendekati dengan target si Babe, Jokowi. Kurang dari Rp100.000 ini adalah yang harusnya mungkin tim kajian sampai ke sana bagaimana Makassar bisa mengelola harga, bisa tetap harga daging di harga segitu. Namun telur kita lihat mengalami kenaikan dari 16.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Dan lagi-lagi bawang merah mengalami penurunan. Jadi sudah ada 3 daerah yang mengalami penurunan untuk harga bawang. Jadi kita tidak harus terlalu khawatir untuk harga bawang. Dan saya berharap untuk harga bawang yang tetap tersebut mayoritas disuplai oleh domestik, bukan impor loh. Karena kalau impor berarti kita pasokannya semu kinerja prestasinya. Tapi ketika itu memang diproduksi oleh dalam negeri, maka itu positif. Nah, ini menjadi potret. Mengapa saya membahas satu persatu angka ataupun juga kenaikan harga sembako ini untuk mendekatkan apakah memang memungkinkan ambisi Joko Widodo untuk membalikkan tren harga bahan pokok tersebut pada Ramadan dan Lebaran. Kita lihat mayoritas mengalami kenaikan, sedikit yang stagnan, namun ada juga yang mengalami penurunan, tapi mayoritas didominasi oleh kenaikan. Dan ini akan menjadi challenge oleh pemerintahan Jokowi, pasti harus menggunakan kementerian-kementeriannya atau tim kajian khusus, apa yang harus dilakukan agar kenaikan itu bisa berbalik polanya, trennya. Saya masuk lebih spesifik lagi untuk mengetahui bagaimana dengan harga daging sapi. Mengapa daging sapi menjadi menarik? Karena ada instruksi dari Jokowi tentang bahwa harga daging bisa di Rp80.000 per kilogram. Kita lihat ini adalah tren harga daging domestik. Begini loh ceritanya. Kita lihat dari tahun 2013 hingga tahun 2015, pernahkah di line chart ini Anda melihat ada penurunan? Hampir tidak mungkin. Artinya lagi memang relatif berjalan bersamaan juga dengan apa yang memang Presiden Jokowi targetkan. Kita lihat harganya terus mengalami kenaikan dan meningkat cukup signifikan untuk daging sapi. Hingga November 2015 ada di harga Rp110.283 per kilogram. Dan bila kita bandingkan dengan target Jokowi yang ada di Rp80.000, bila kita kurangkan artinya ada selisih sekitar Rp30.000. Apakah mungkin Jokowi menurunkan? Bisa saja. Karena harusnya pemerintah tersebut memang berdaulat. Caranya apa? Kalau saya pribadi, saya lebih setuju pemerintah masuk ke hulu penyediaan ataupun juga hulu produksi sapi di Indonesia. Pernah ada kunjungan sampai ke Australia beberapa tahun yang lalu dan saya ketika itu begitu bangga ketika kita akan mulai aware dengan hulu produksi daging sapi, tapi sampai sekarang saya rasa rintisannya kok berjalan agak lambat. Jadi ini penting, kita jangan melulu ada di TV kemudian kita hanya bicara masalah harga. Harga tersebut adalah bicara hilir. Apa yang harus kita perbaiki? Kita harus sigap. Meskipun oke lah kita setuju kita importasi. Karena kalau tidak harga akan sangat menjulang. Tapi ini juga terus dibereskan. Hulunya harus lebih bergerak cepat. Jangan hanya jalan di tempat. Jadi sembari kita tetap harus impor, tapi ini tetap diperbaiki. Kita harus segera menyediakan lahan. Misalnya di Nusa Tenggara, kalaupun susah melakukan pembebasan lahan, ya memang pemerintah tuh harus memang gesit. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan lahan. Ketika lahan ada, jangan lupa pembinaan pada para peternak tersebut. Dan sekarang selain itu ada lagi salah satu faktor lain yang ingin saya bahas adalah mengenai rantai distribusi. Saya dengan sangat mudah sekali menggambarkan bahwa rantai distribusi kita lihat, oke, saya belum sempurna, oke, saya pencet di sini, oke. Dengan sekilas saja saya bisa memastikan bahwa rantai distribusi kita tidak efisien. Mengapa demikian? Karena begitu banyak. Kita lihat dari peternak, pengumpul kecil, pengumpul sedang, pengumpul provinsi. Lalu ada lagi pengapalan. Oke, di sini saja kok ya pengumpul banyak banget ya? Apa nggak bisa di satu aja gitu pengumpulnya? Jadi dari peternak langsung pengumpul atau langsung saja peternak bila memiliki kemampuan misalnya setelah dibina, di training langsung masukkan ke pengapalan. Lalu kita masuk ke rumah potong hewan, lalu ke pengusaha, lalu ke konsumen. Anda bayangkan ini yang harus dilalui untuk daging sapi sampai di tangan kita di rumah untuk kemudian kita olah. Jadi begitu panjang, tidak efisien rantai distribusinya. Dan kita lihat bahwa yang menarik adalah ini akan menjadi tantangan besar untuk Jokowi.
Kalau memang ingin menurunkan harga daging sapi khususnya atau harga bahan pokok, mengubah trennya, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ini akan kembali menguji ambisi pangan Jokowi seperti yang digadang-gadang ketika kampanye menjadi orang nomor 1 dari Republik ini. Dan Pak Jokowi harus bergerak cepat. Jangan sampai ambisi ini basi.